Yesus, kami yang siap diberkati mengatakan amin. Jadi apapun yang terjadi, apapun masalah yang kita hadapi, sekalipun bumi akan berlalu, kita tak percaya lagi, tapi Tuhan kita tidak akan pernah berubah. Dia adalah Yesus yang tak pernah ingkar janji dalam hidup kita. Amin. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesus tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Katakan sekali lagi, biar bumi akan berlalu. Amin. Biar bulan tak bercahaya, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tapi Tuhan Yesus tidak pernah ingkar janji. Amin. Tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Syalalalala, katakan aku cinta Kau Yesus. Cinta Yesus. Syalalalala, aku cinta Yesus. Aku cinta Yesus. Syalalalala, aku cinta Yesus. Syalalalala, aku cinta Yesus. Kita mau katakan kalau kita cinta padanya selalu. Jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Yesus indah dan indahlah, semakin indah. Oh, cintanya antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Hanya Yesus, hanya Yesus. Amin. Amin. Yesus pujaanku. Hanya Yesus, katakan Tuhan Yesus Allah kita. Ya Allahku, hanya Yesus. Ya Rajaku, hanya Yesus. Oh hanya Yesus, kekasihku. Katakan hanya Yesus. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, pujaanku. Hanya Yesus Allahku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus. Ya Allahku, katakan hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus. Ya Rajaku, hanya Yesus. Oh hanya Yesus, kekasihku. Hanya Yesus, kekasihku. Hanya Yesus. Oh hanya Yesus. Katakan sekali lagi, hanya Kau Yesus, kekasih hati kami. Hanya Yesus. Oh hanya Yesus, kekasihku. Amin. Haleluya. Tuhan, saya sangat bersuka-cita sekali malam hari ini. Seperti biasa, saya nggak pernah bosan-bosan bilang bahwa hari Kamis itu adalah hari yang selalu saya tunggu-tunggu, karena bukannya sekedar kita melayani bersama-sama hari ini, tapi saya melihat bahwa ada penyertaan Tuhan yang sempurna dalam setiap hidup saya, terutama setiap minggu dalam pekerjaan. Rasanya hari Kamis itu rest. Saya lupa atau selalu membuat pekerjaan, apapun masalah yang saya hadapi, karena ya saya melihat bahwa hidup ini adalah karyanya Tuhan yang sempurna, di mana Dia pasti akan menyertai selalu karyanya dalam apapun yang sudah Dia buat dalam hidup saya. Mari kita mengangkat pujian ini, kita mau katakan Tuhan, Kau sempurna Tuhan, rancanganmu sempurna. Tuhan, Kau sempurna dalam rancanganmu dan karyamu.
Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rancangan-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, ya Tuhan. Tanda mukjizat sertai tiap. Terima kasih kalau Kau bersama kami selalu, Tuhan. Kalau apapun yang kami lewati, Tuhan, mari hari ini kita bawa hati kita kepada Tuhan. Kita mau mengakui setiap penyertaan Tuhan, setiap kebaikan Tuhan yang kita alami. Mari kita katakan, hidupku menggenapi firman. Amin. Terima kasih, Tuhan. Tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mukjizat sertai tiap langkah. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya. Mari kita sembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu, Tuhan. Kami meninggikan nama-Mu, sebab Kau yang layak, Tuhan. Hanya Kau yang layak, Tuhan. Haleluya, haleluya. Kau ada yang di tempat yang tertinggi, Tuhan, dalam hidup kami. Kau sempurna, Kau sempurna. Kami gak bisa hidup tanpa Kau, Tuhan. Kami tak mampu berjalan tanpa janji-janji-Mu, Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap.
Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Bahkan ku sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagimu. Ikuti panggilan-Mu, bukan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilan-Mu, bukan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilan-Mu, bukan setia sampai akhir hidupku. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Pakai hamba-Mu untuk memberkati kami semua di dalam ibadah malam hari ini. Kami serahkan kepada Bapak Pendeta Christian Subayang untuk memimpin kita dalam kebenaran firman Tuhan. Saya persilakan. Kita bersatu di dalam doa. Kembali kami mengucap syukur Bapa yang baik. Kami sungguh merasakan dan begitu sangat menikmati indahnya kasih-Mu atas kami. Sehingga malam hari ini kami boleh berkumpul, bertemu di ibadah karo berdoa ini. Meskipun melalui via Zoom Tuhan. Dan kami sangat yakin dan percaya kuasa-Mu tak bisa dibatasi oleh apapun Tuhan. Di saat setiap anak-anak-Mu berseru, berkumpul, berdoa, memuji, menyembah Engkau, Engkau melawatnya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat puji-pujian, penyembahan yang sudah kami bawa ke dalam hadirat-Mu. Dan tiba saatnya kami ingin belajar akan firman-Mu dari hamba-Mu yang masih muda ini. Tuhan Yesus, berbicaralah Engkau atas kami melalui hamba-Mu yang masih muda ini. Urapi kami, penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Dari awal, tengah, hingga akhirnya, hamba serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus. Amin. Oke, baik. Shalom semua.
Bapak Ibu, senior saya semua ini ya, suatu kebanggaan kalau saya hamba Tuhan yang masih muda ini diberikan kepercayaan untuk sharing ya kepada orang tua saya ya, kepada senior saya, suatu kebanggaan buat saya. Oke, baik. Nah, jika Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih suka tema, saya akan berikan tema puas dan kenyang hanya ada di dalam Tuhan dia. Puas dan kenyang hanya ada di hadirat Tuhan. Itu tema saya. Jika suka tema, jadi saya akan memberikannya tadi, yaitu temanya adalah puas dan kenyang hanya ada di hadirat Tuhan. Mari kita buka dalam kitab Mazmur yang ke-90. Oke, kitab Mazmur yang ke-90 ayat yang ke-14. Ya, saya akan bacakan kepada kita semua. Mazmur 90 ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu, supaya kami bersorak-sorai dan bersuka cita semasa hari-hari kami. Sekali lagi, dalam kitab Mazmur yang ke-90 ayat 14 berkata demikian. Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu, supaya kami bersorak-sorai dan bersuka cita semasa hari-hari kami. Kitab Mazmur ini kita perlu ketahui ya, Bapak Ibu, orang-orang tuaku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kitab Mazmur ini adalah berisi nyanyian, pujian, dan doa. Kita harus sama-sama ketahui bahwa kitab Mazmur ini adalah isinya adalah nyanyian, pujian, dan doa. Oke? Nah, dalam Mazmur yang ke-90 ini, dalam kitab Mazmur yang ke-90 ini adalah doa yang dinyanyikan oleh Musa. Gitu. Dalam kitab Mazmur 90 yang tadi kita baca ini, dalam kitab Mazmur 90 yang kita baca ini adalah doa yang dinyanyikan oleh Musa. Jadi, saudara-saudara yang terkasih, Musa itu kalau berdoa, dia menyanyikan doa-doanya, gitu. Ya, itu dalam bahasa worship-nya itu, dalam bahasa worship, dalam bahasa pujian penyembahannya adalah tehila. Tehila adalah doa yang dinyanyikan. Jadi sederhananya seperti ini. Ini pun orang Karo, kita juga suka nyanyikan ini. Kita suka dendangkan. Orang Karo tuh suka berdendang, suka bernyanyi. Ya, contohnya seperti ini dia. Ya, si Musa kalau berdoa dia tidak seperti ini. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, dan dia berdoa, bla 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 bla. Tidak. Tetapi Musa ya, dan nenek moyang kita ya, pada waktu itu dan sampai sekarang juga masih, kalau doa itu mereka nyanyikan, mereka dendangkan gitu ya, dan itu bahasa worshipnya tadi adalah tehila, doa yang dinyanyikan Musa. Ya, bisa jadi Musa berdoa seperti ini dia. Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu. Seperti itulah. Jadi Musa itu kalau berdoa, dia nyanyikan doanya, gitu. Ya, orang Karo pun kan demikian, orang Karo. Ya, orang Karo itu kalau ada orang yang meninggal, ya dia nyanyi. Oleh karena itu, anakku si ini, demikian. Di kuburan juga demikian, gitu ya. Jadi suka bernyanyi. Musa ini suka bernyanyi dia. Nah,
Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dari kehidupan Musa, saya menemukan 3 fase kehidupan. Saya menemukan 3 fase kehidupan Musa. Fase yang pertama adalah saat usia Musa dari 0 sampai 40 tahun, Musa itu ada di Mesir, di istana Mesir. Kalau kita baca Alkitab, wow, saat Musa ada di tanah Mesir, di istana Mesir, semuanya serba premium. Semuanya nomor 1. Semuanya oke-oke punya. Musa benar-benar tidak kekurangan. Musa benar-benar kelimpahan. Musa benar-benar happy, gitu ya. Apapun yang Musa omongkan atau Musa belum omongkan, belum bicarakan, ya, itu para pelayan-pelayannya semuanya sudah pasti tahu. Setiap pagi Musa bangun, yang Musa dengar adalah tarian-tarian wanita Mesir. Saat Musa mau tidur, mau istirahat, demikian juga. Musa mendengar musik-musik Mesir yang begitu luar biasa. Bajunya aja mungkin tiap hari ganti. Sepatunya tiap hari ganti. Gitu ya. Wow. Bahkan kalau mandi mungkin dia airnya yang steril, benar-benar steril. Pokoknya Musa itu di fase yang pertama, ya, di usia yang 0 sampai 40 tahun, oke, Musa itu serba luar biasa. Sehingga saya mengambil kesimpulan, ya, kalau Musa berkata, ya, dalam bahasa karonya, Musa akan berkata seperti ini di fase yang pertama ini, ya, I am something. Fase yang pertama, Musa akan berkata, ya, I am something. Aku sesuatu banget, katanya. Wow. Apa yang tidak ada, apa yang tidak bisa kumiliki, semuanya kumiliki di istana Mesir. Menjadi anak kesayangannya dari putri Mesir. Ya, menjadi anak yang sangat-sangat dicintai. Wow, sangat dipelihara Musa. Sehingga Musa akan berkata di fase yang pertama, I am something, gitu ya. I am something. Wow, I am something banget, katanya. Oke, lalu masuk fase yang kedua. Tadi saya menemukan ada 3 fase. Fase yang kedua, saat usia Musa 41 tahun sampai 80 tahun, Musa berpindah, ya, yaitu di mana? Musa ada di tanah Midian. Wow. Sangat-sangat jauh sekali perbedaannya. Bapak Ibu, ya. Saudaraku yang terkasih. Tadi di fase yang pertama Musa di istana Mesir. Saat usia dia 0 sampai 40 tahun, Musa ada di istana Mesir. Semua serba luar biasa. Tapi lihat ini. Saat Musa ada di fase yang kedua, usia dia 41 tahun sampai 80 tahun, Musa ada di tanah Midian. Tanah yang panas, tanah yang gesang. Yang ada di sana adalah suara kambing embek, ya, embek, seperti itu. Dia tidak dengar lagi musik-musik istana Mesir. Dia tidak lagi melihat jogetan atau goyangan, landep, tari-tarian wanita-wanita Mesir. Dia tidak lihat. Dia di situ kelaparan. Dia kekeringan. Dia benar-benar itu diproses Tuhan, diperas Tuhan sekali benar-benar di fase yang kedua itu. Sehingga kalau saya ambil kesimpulannya, Musa akan berkata juga di fase yang kedua ini dalam bahasa karonya, I am nothing. Tadi fase yang pertama, I am something. Lalu fase yang kedua, Musa berkata, I am nothing. Di tanah Midian ini nggak ada teman-temannya, tidak ada siapapun. Yang ada hanya kambing domba. Setiap pagi dia bangun, yang dia dengar adalah kambing domba yang selalu bersuara embek. Bajunya saja mungkin tidak pernah ganti-ganti, itu aja.
Benar-benar Musa lompatannya luar biasa. Dari fase yang pertama, I am something, melompat ke fase yang kedua. Di usianya 41 tahun sampai 80 tahun. Alkitab mencatat, Musa ada di tanah Midian. I am nothing, katanya. Aku nggak punya apa-apa. Aku nggak bisa berbuat apa-apa. Aku zero, aku nol, aku kosong, katanya. Masuk fase yang ketiga, yang terakhir. Saat usia Musa 81 tahun sampai 120 tahun, Musa memimpin bangsa Israel. Wow. Kita lihat ya, saudaraku ya, orang-orang tuaku ya. Kita lihat bagaimana Tuhan mempercayakan Musa di fase yang ketiga ini. Dia pimpin ya jutaan orang dari Mesir menuju tanah Kanaan. Dan Musa benar-benar melihat perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. Musa benar-benar melihat hal-hal yang hebat. Laut terberau, terbelah menjadi dua. Saat lapar diberikan roti mana. Saat kepanasan diberikan tiang awan. Saat kedinginan diberikan tiang api. Wow, sungguh luar biasa. Pertolongan Tuhan sangat hebat. Karya-karya Tuhan sangat hebat di fase yang ketiga ini terhadap hidup Musa. Kalau saya mau juga memberikan kesimpulan dari fase yang ketiga ini, Musa akan berkata seperti ini, Bapak Ibu, ya, yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Musa akan berkata, God is everything. Wow, dahsyat. Fase yang pertama, I'm something. Fase yang kedua, I'm nothing. Fase yang ketiga, God is everything. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, perhatikan baik-baik. Ya. Mari kita lihat baik-baik. Orang yang sudah berpengalaman ini, ya, hidupnya 120 tahun, lihat, hidupnya 120 tahun, ya, hidupnya sudah banyak makan asam garam ini. Hidupnya sudah sangat-sangat menikmati kehidupan ini. 120 tahun. Musa berkata, ini dia poinnya. Bapak Ibu, orang-orang tuaku yang terkasih, ini poinnya. Musa berkata, puas dan kenyang itu hanya ada di dalam Tuhan. Puas dan kenyang itu hanya ada di hadirat Tuhan. Makanya dalam kitab Mazmur yang ke-90 ayat 14, dia bilang seperti ini tadi. Kenyangkanlah kami, katanya. Tak ada yang bisa membuat dia kenyang. Istana Mesir sekalipun tidak. Ya. Tanah Midian juga tidak. Tapi yang membuat dia puas dan kenyang adalah saat hadirat Tuhan menyertai dia. Musa berkata, kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu, supaya kami bersorak-sorai dan bersukacita semasa hari-hari kami. Catatannya, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, orang yang mampu bersorak-sorai, orang yang mampu bersukacita, dipastikan hidupnya sudah terlebih dahulu puas dan kenyang, disertai atau di dalam dan hidup di hadirat Tuhan dia. Tak ada yang bisa membuat kita kenyang dan puas, Bapak Ibu, benar ya? Uang, tidak mungkin. Jabatan, tidak mungkin. Deposito, tidak mungkin. Apapun tidak mungkin ada yang bisa membuat kita kenyang. Semuanya sifatnya fana. Tapi, wow, ini dia. Yang membuat kita puas dan kenyang adalah hadirat Tuhan. Di dalam Tuhan. Saya selalu cross check diri saya. Sebagai hamba Tuhan yang masih muda ini. Saya selalu cross check diri saya. Saya harus pastikan. Saat saya masih muda ini. Banyak godaan. Banyak intimidasi. Banyak tekanan. Banyak tawaran. Dunia ini, ya,
Tapi saat saya kenyang dan puas di hadirat Tuhan, saya belajar dari Musa. 120 tahun Musa hidupnya. Dengan beberapa fase dia lewati. Musa berkata, rasa puas dan kenyang tidak bisa kudapatkan dari dunia ini, katanya. Rasa puas dan kenyang hanya kudapatkan, kutemukan hanya ada di dalam Tuhan dan di hadirat Tuhan dia. Sebelum saya mengakhiri firman Tuhan saya bacakan dalam kitab Mazmur 107 ayat yang ke-9. Firman Tuhan berkata seperti ini. Sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga. Wow. Dan jiwa yang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan. Saya baca lagi dalam kitab Mazmur yang ke-23. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Satu ayat lagi saya baca sebelum saya berdoa. Dalam kitab Amsal 30 ayat 8 sampai 9. Jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku, supaya kalau aku kenyang, aku tidak akan menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Bapak Ibu, orang yang puas dan kenyang, pastikan orang yang puas dan kenyang di dalam Tuhan. Hidup kita itu enggak aneh-aneh. Enggak aneh-aneh, pasti enggak aneh-aneh. Hidup kita pasti benar-benar bertumbuh, berbuah, berdampak. Orang yang kenyang dan puas, pasti dia bisa mengekspresikan seluruh kehidupannya, totalitas untuk Yesus Kristus Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, puas dan kenyanglah kita. Amin. Dan saya selalu cross check diri saya, selalu saya pastikan, saya ingin selalu berdiam dalam hadirat-Mu. Setiap hari Tuhan, kenyangkanlah aku Tuhan. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu. Orang yang puas dan kenyang adalah orang yang akan selalu on fire dan membara. Dan selalu pernah ada jalan yang terbuka. Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, kami berdoa, kami pastikan bahwa kami akan selalu hidup di dalam rasa puas dan kenyang di dalam dan hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih buat semuanya. Materaikan firman Tuhan, materaikan Tuhan kebenaran yang hamba sampaikan, orang muda, hamba Tuhan yang muda ini. Di dalam nama Yesus, terpujilah nama-Mu. Amin.